agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Sebelum menyebut orang Kristen sebagai orang kafir, ada satu pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, berdasarkan otoritas wahyu yang mana penilaian itu dibuat? Pertanyaan ini sangat mendasar karena setiap penilaian teologis harus selalu berdiri di atas seperangkat premis yang diterima sebagai kebenaran. Dalam perspektif teologi Kristen, khususnya sebagaimana yang dipahami oleh Gereja Advent, penyebutan orang Kristen sebagai orang kafir tidak dapat diterima sebagai penilaian yang mengikat secara teologis, sebab kategori itu dibangun di atas asumsi-asumsi normatif Islamik. Pertanyaan besar itu mengharuskan kita untuk meninjau apakah kritik tersebut terhadap kekristenan benar-benar berangkat dari pemahaman yang akurat terhadap doktrin Kristen atau ajaran Kristen. Kritik Islam terhadap doktrin Trinitas dan Kristologi berangkat dari formulasi yang berbeda secara mendasar dari pengakuan iman Kristen. Kekristenan tidak pernah mengajarkan tiga Allah. Yang Kristen ajarkan adalah hanya ada satu Allah yang berkeberadaan dalam tiga pribadi yang kekal. Orang Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan di saat tertentu di masa lampau. Tapi firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah sejak zaman kekekalan di masa lampau telah berinkarnasi menjadi manusia demi keselamatan. Penetapan status kafir bagi orang Kristen mengandaikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang final. Muhammad adalah nabi yang terakhir dan nabi penutup dalam sejarah, dan konsep tauhid dalam Islam merupakan formulasi yang benar mengenai keesaan Allah. Namun ketiga premis itu sendiri justru menjadi pokok perdebatan antara Islam dan Kristen. Selama premis-premis itu belum dibuktikan benar dan diterima secara universal sebagai kebenaran, maka label Kristen sebagai orang kafir hanya memiliki koherensi dengan teologi Islam, bukan sebagai kesimpulan yang mengikat bagi tradisi agama di luar Kristen. Oleh karena itu, tuduhan bahwa orang Kristen melakukan syirik atau kafir murni lahir dari penafsiran Islamik terhadap doktrin Kristen, bukan pemahaman yang benar terhadap ajaran Kristen yang ortodoksi dan historis. Dalam kajian teologi komparatif, kritikan yang berbobot adalah ketika memahami dengan benar doktrin yang diajarkan oleh tradisi yang sedang dikritik. Akhirnya, bagi teologi Advent itu sendiri, persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui hanya saling memberi label, tetapi harus melalui ujian terhadap klaim yang diajukan melalui wahyu yang berotoritas. Karena itu, pertanyaan yang paling menentukan bukanlah apakah orang Kristen disebut kafir menurut Islam, atau apakah Muslim dianggap keliru memahami doktrin Kristen oleh orang Kristen itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, wahyu manakah yang benar-benar menyatakan Allah secara final dan paling berotoritas?
iman Kristen menjawab bahwa puncak pernyataan Allah adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi hamba sampai mati di salib. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi norma-normans bagi seluruh klaim teologis, doktrin, dan praktek hidup manusia. Dari sinilah dialog yang sehat seharusnya dimulai, bukan dari penggunaan istilah-istilah yang bersifat polemis, tapi dari pemeriksaan rasional, historis, dan teologis terhadap dasar-dasar wahyu yang diklaim oleh masing-masing tradisi. Sebab sebelum menyebut orang lain kafir, pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah, atas dasar apa penilaian itu dapat dinyatakan benar bagi semua orang, dan bukan hanya dalam sistem keyakinan Islamik itu sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.